Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak dengan siapa namanya? Boleh dikenalkan? Saya dengan Resni Ustadz. Di mana Bu tinggal? Di Batam. Oh di Batam, sama dong kita berarti. Iya. Oh ya Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Oke, Ibu tadi Iya, menghubungi Ustadz. saya katanya ada testimoni, katanya mendapat uang 50 juta dengan mudah, itu gimana ceritanya? Iya Ustadz, ini sebenarnya bukan ini aja ya Ustadz. Sebelumnya saya tuh banyak kemudahan-kemudahan dan keajaiban yang benar-benar saya tak terduga gitu Ustadz. Jadi dulu saya juga berzikir tapi tidak pernah terus terang aja tidak pernah mengamalkan sholawat Jibril ya Ustadz. Jadi waktu itu saya memang benar-benar nggak tahu. Cuman pas kurang lebih 3 bulan ini saya baru lihat YouTube Ustadz. Jadi saya tuh lihat testimoni ini benar atau enggak gitu, sampai miliaran gitu kan Ustadz. Saya mencoba awal itu 15.000, tapi saya kayaknya berat banget Ustadz. Terus saya iya Ustadz, terus akhirnya saya aduh kayaknya terlalu berat, udahlah. Terus saya nggak ngamalin berapa lama gitu, terus saya ikutin terus channel YouTube Ustadz, terus saya ikutin terus. Lama-lama saya mencoba gitu kan, jadi pertama kali cuma 5.000, 10.000, terus akhir-akhirnya 15.000, pernah saya 17.000 Ustadz. Terus kayak saya ini kok kayak saya belum pernah ngerasain apa keajaibannya apa gitu Ustadz. Waktu itu terus pertama itu Ustadz bulan kemarin saya pas terus saya dawamkan terus ya Ustadz ya, saya sampai berusaha minimal 10.000 gitu. Selain itu saya juga zikir yang lainnya gitu kan, sama insya Allah saya tiap hari juga surat Yasin, Al-Waqiah, terus sama Al-Mulk, Ar-Rahman, itu sekali-sekali, 1 hari sekali gitu Ustadz. Sama baca Quran semampu saya, karena saya kan juga bukan di rumah gitu kan, jadi saya bekerja, saya kan ada usaha gitu Ustadz. Oke. Terus gini Ustadz, pada saat bulan kemarin saya mau bayar handphone ya, pasca bayar M3 itu kan saya pakai dulu, baru bayar senilai 280. Saya bayar di ATM, kok situ tidak ada tagihan Ustadz. Nah di situ udah tercantum, udah dibayar gitu Ustadz pada tanggal 19 Februari, bulan Februari kemarin ini Ustadz. Saya nggak berpikir siapa yang bayar gitu. Terus udah gitu saya langsung ke Indomaret, saya mau bayar air. Itu saya bayar air juga, di situ petugasnya bilang ini sudah terbayarkan gitu. Saya ya Allah, ini apa? Saya tanya ini apa, ini bener atau enggak gitu Ustadz. Terus saya waktu itu saya diem aja, karena saya sendiri waktu itu, belum dijemput anak saya, sambil nunggu jemputan kan. Begitu saya dijemput sama anak saya langsung bilang ini kayaknya kayak kejadian yang di YouTube gitu. Saya baru ingat, ya Allah, saya baru begini aja saya ditunjukkan gitu, berarti apa itu manfaatnya ya Allah, tanpa diduga. Benar Ustadz, saya benar-benar nggak sangka bahwa itu bisa, nggak tahu saya yang bayar itu siapa, saya nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti Ustadz. Oke. Sampai sekarang itu yang juga, pertama. itu kejadiannya itu kejadiannya bulan lalu kan? Itu iya, tanggal 19 Februari kemarin. Jadi saya dan bayar sampai sekarang belum tahu juga. Sampai sekarang belum tahu.
Nggak tahu Ustadz, nggak tahu. Saya kemarin, oh, kalau misalnya itu salah apa, itu kan sistem ya Ustadz. Kalau misalnya salah, itu berarti saya kan handphone saya nggak bisa dipakai nomor saya. Itu kan semua sistem, berarti udah terbayarkan gitu. Terus air juga nggak tahu Ustadz, alhamdulillah banget. Terus saya semakin mendawamkan terus ya, tapi kadang-kadang nggak bisa sampai 25.000 itu pun kadang-kadang gitu kan Ustadz. Terus ini saya memang lagi ada problem sebenarnya kemarin itu masalah tanah anak saya warisan itu udah setahun yang lalu, senilai itu pertama kali saya dapat warisan dari bapaknya anak-anak itu 1.500 meter lokasi di Bogor gitu Ustadz. Terus saya jual, tapi kan karena saya kan jauh, nggak mungkin saya tinggal di Bogor gitu. Terus kebetulan begitu mudahnya saya cari pembeli Ustadz, tapi itu masih saudara bapaknya anak-anak. Kebetulan saya sama bapaknya anak-anak kan udah pisah gitu kan. Jadi saya pokoknya saya nggak mau berurusan di daerah Bogor lah gitu. Nah pada saat tahun 2020 ya Ustadz, pada saat itu saya serahkan semua surat-suratnya. Saya udah dikasih DP waktu itu. Berjalannya waktu udah 1 tahun nggak ada berita. Sisanya itu Ustadz saya nggak ada berita. Terus saya dengar dia itu orangnya keras, nggak bisa di macam-macam lah gitu Ustadz, kayaknya nggak mungkin sekali gitu kan. Nah saya beranikan diri baru kemarin Ustadz, belum ada 2 minggu yang lalu saya hubungi dia gitu kan. Saya menanyakan kelanjutan pembayaran bagaimana, karena saya nggak mau keras karena bukti saya udah nggak ada gitu Ustadz. Kalau saya keras ngomong sama dia nanti dia malah nggak mau bayar gitu. Jadi saya melemah aja ngomongnya sama dia gitu supaya dia itu nggak memancing gitu Ustadz. Ya, terus udah gitu terjadi dia pokoknya akhirnya dia berpikir gini, tanah itu kan 1.500, terus dia berubah pikiran Ustadz, bahwa tanah itu nggak mungkin dijual semeter tuh, 1 meternya tuh harganya 500 juta. Padahal saya sama dia waktu itu negonya sudah di 500 juta gitu. Dia mintanya 300 gitu kan Ustadz. Terus saya berpikir, saya sempat nangis juga Ustadz, ya kecewa kok kayak gini, padahal bapaknya anak saya itu baru meninggal gitu, 40 harinya saya baru telepon ke beliaunya gitu kan. Kok tega gitu. Tapi saya terus berpikir, udahlah ikhlasin aja, nanti kalau emang rezeki juga nggak kemana gitu. Saya serahkan sama Allah, kalau memang dia mau berbuat baik, mempunyai niat baik ya alhamdulillah, kalau enggak ya masih ada Allah yang akan Ustadz. Semua saya serahkan sama Allah dengan keikhlasan saya gitu. Nah dia muter-muter terus untuk pembayaran gitu Ustadz. Saya udah tahu nih arahnya, ini kayaknya dia nggak mau melepaskan uang itu untuk saya. Jadi intinya nanti kalau anak saya udah besar, kalau saya minta uang, kalau membutuhkan uang, baru saya minta gitu. Arahnya ke situ. Terus saya bersolawat terus Ustaz, bersolawat terus. Tapi ya saya komunikasi juga sama saudara saya gimana solusinya gitu. Pokoknya saya intinya dikasih tahu harus ikhlas, segala sesuatunya harus ikhlas gitu. Benar Ustadz. Terus saya itu telepon WA waktu itu ngomong masalah pembayaran. Dia itu pokoknya ya doain aja lah, saya pamannya Veto anak saya bilang gitu, punya rezeki nanti saya bisa bayar. Lah saya kan otomatis kan Ustadz mikir kan Ustadz, sampai kapan kalau kayak gitu, padahal ini udah 1 tahun lebih tanah itu nggak dibayar gitu. Terus Ustadz akhirnya gini Ustadz, saya pakai komunikasi dengan bahasa halus lah ibaratnya gitu. Saya ngomong sama dia bahasa halus, dia ngomong begini berbelit-belit, saya mencoba untuk mengerti, mendengarkan di saat saya telepon sama dia. Terus akhirnya to the point, saya udah ngerti karakter dia, ternyata dia nggak bisa diikutin gitu. Berarti saya mencoba dengan bismillah. Waktu itu nego harga 500, saya kekeh 500, dia nggak mau. Terus akhirnya dia bilang, pokoknya dia ingkar gitu dengan menjelek-jelekan kondisi tanah. Padahal sebelumnya dia udah paham banget kondisi tanah itu, lokasi tanah anak saya itu strategis gitu Ustadz. Tapi saya akhirnya mengalah untuk menang. Waktu itu saya berpikir gini, saya bilang bismillah, saya ikhlas, per meter jadi 300, semoga berkah saya gitu. Nah setelah itu dia tetap
itu tadi saya bilang berbelit-belit lah untuk membayarnya. Saya langsung to the point, Ustadz, saya langsung gini, terus sistem pembayarannya bagaimana gitu. Terus dia pokoknya intinya nggak mau menegaskan, Ustadz, nggak mau menegaskan. Saya paham, udah dikasih tahu dia tuh keras kepala banget gitu, padahal dia ada duit gitu, Ustadz. Udah gitu saya dengan cara saya, kok ini nggak bisa dikasih hati kayaknya, saya harus tegas lah gitu kan. Walaupun saya juga sampai gemeter saya, Ustadz, telepon dia, WA dia tuh sambil gemeter karena saya menahan emosi, karena dia tuh ngomongnya berbelit-belit gitu, Ustadz. Nilainya itu senilai, akhirnya tanah anak saya itu dikasih harga 450 juta, Ustadz. Yang awalnya kan 700 berapa gitu. Saya ikhlas, Ustadz, waktu itu ikhlas. Terus akhirnya dari saya sisanya itu kan masih ada 320 juta gitu. Terus saya minta pokoknya saya dibayar gitu kan. Setidaknya saya dibayar. Pertama kali saya minta 25 juta dulu bulan ini, karena saya berpikir bulan depan saya suruh bayar lagi kan, Ustadz. Rupanya dia menyanggupi 25, tapi dia pembayarannya bulan Agustus itu pun dicicil. Terus akhirnya saya minta, nggak mau saya kalau cuma 25 juta, sementara sisanya mau dibayar ke bulan Agustus gitu. Kan jauh banget, Ustadz. Akhirnya saya bilang gini, kalau dibayar, saya mau pembayarannya 2 kali, sisanya itu 100 berapa, Ustaz? 117 juta 500 itu di bulan Mei, terus sisanya Agustus tanggal 20 dengan nilai sama 117 juta 500. Terus dia pokoknya dia intinya berat gitu untuk mengiyakan berat. Akhirnya Ustadz, saya sampai terakhir SMS WA sama dia sambil nangis, sambil sholawatan, sambil gemeter badan saya nggak karu-karuan lah, karena saya benar-benar menahan emosi gitu, Ustadz. Terus dia gini, saya nggak mau bayar hari, terus saya minta gini, ya udah saya minta hari ini uang 50 juta, sisanya boleh Mei gitu. Tapi dia tetap kekeh nggak mau gitu. Terakhir saya bilang gini, saya mohon dengan sangat, tolong saya diikutin, diturutin. Saya nggak pernah, selama ini saya hanya manut aja, saya bilang gitu ke dia. Terus dia bilang gini, saya tidak, apa ya Ustadz, saya ada 25 juta udah di tangan, tapi yang 50 juta saya belum ada gitu. Saya diemin, Ustadz. Terus udah gitu saya sholawatan, terus itu jam 12, Ustaz, jam 12 siang itu, Ustaz. Saya sholawatin terus sampai saya itu benar-benar nggak konsentrasi. Saya kan jualan kan, Ustaz. Saya sampai nggak mikirin entah saya mau ada orang beli atau enggak, saya sampai nggak berpikir ke situ gitu. Saya sholawatan terus, ya Allah, saya berdoa, ya Allah, bukakanlah hati dia, ya Allah, sampai pokoknya saya terus itu sampai pulang. Saya itu jam 4 gitu. Saya nggak mau lihat itu, Ustadz, nggak mau lihat handphone saya, takutnya saya kecewa kan, Ustadz, takut dia cuma bayar 25 juta gitu kan, atau bahkan saya pemikiran takutnya nggak dibayar sama sekali karena karakternya emang keras banget gitu. Saya sholawatan terus sambil nangis, pokoknya saya bener-bener sholawat nggak ada berhentinya waktu itu, Ustadz. Oke, terus? Ada berhenti tapi pas waktu kita lagi makan atau apa gitu. Terus pada saat itu saya ketiduran, Ustadz, ketiduran sore jam habis asar tuh saya ketiduran ya, Ustadz. Saya nggak mau megang handphone apapun gitu. Terus habis mau menjelang maghrib, saya ada SMS banking tuh masuk. Terus ini apa ya, saya nggak mau buka, Ustadz, saya takut kecewa gitu. Terus saya pikir-pikir, saya sholawatan dulu biar saya tenang, apapun itu dia kirim berapa saya harus ikhlas gitu kan. Rupanya Ustadz, saya dikirim baru 20 juta. Saya udah pikiran saya, ya Allah, kok segininya dia, saya minta 50 juta padahal ini hak anak saya. Itu udah 1 tahun lebih kok susah, sementara surat udah ada di tangan dia semua gitu, Ustadz. Akhirnya rupanya dia WA saya, dia bilang gini, Ustadz, ini 20 juta dulu ya, nanti yang 30 juta besok gitu. Ya Allah, Ustadz, saya itu kayak nggak percaya gitu, Ustadz. Saya langsung, ya Allah, saya bener-bener
itulah Ustadz, saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata pada saat itu. Saya hanya nangis, saya nangis itu. Saya tak bilang sama anak-anak saya, ya Allah, saya tak terduga sekali. Tapi saya masih ada rasa takutnya dia hanya janji doang gitu Ustadz. Terus pokoknya saya semalaman sholat tahajud juga, hajat, duha itu terus saya lakukan. Terus baca-baca surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, Ar-Rahman gitu. Terus saya dawamkan gitu Ustadz. Terus saya nggak komunikasi sama dia juga nggak komunikasi sama saya. Saya tunggu sampai sore, itu pun saya juga sama Ustadz, saya nggak mau buka handphone gitu, takut kecewa berat gitu kan Ustadz. Udah saya diemin gitu. Pas jam habis maghrib gitu, ini kok belum ada notif lagi gitu, kok belum dibayar lagi gitu. Saya udah deg-degan gitu, rupanya notif belum masuk. Saya buka WA, dia ngasih bukti bahwa nih saya udah bayar senilai 30 juta itu Ustadz. Ya Allah, berarti 50 juta ini udah dibayarkan ya Allah Ustadz. Dalam kondisi kayak gini saya bener-bener saat ini kan lagi nggak ada duit terus terang Ustadz. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, meluluhkan hati dia, dengan mudahnya dia ngasih saya 50 juta Ustadz. Padahal saya udah tahu karakter dia kayak mana gitu, berbelit, keras kepala gitu Ustadz. Ini baru kemarin Ustadz, 2 hari yang lalu. Yang 20 juta itu 2 hari yang lalu, baru yang 30 juta baru kemarin gitu Ustaz. Ya, Ibu bilang tadi itu jual tanah kan harganya ratusan juta, kok Ibu berarti kan belum dibayar semua tuh. Ibu nggak merasa rugi atau gimana? Iya, nah ini kan saya dulu pernah dibayar 100 juta Ustaz, 100 juta pada tahun 2020 gitu kan. Iya. Terus selama 2020 itu bayarnya cuma 165 juta Ustadz. Yeah. Terus saya itu nggak nagih-nagih karena kan saya paham pandemi gitu kan. Saya mengumpamakan diri saya sendiri, kepikir saya itu mungkin dia lagi kondisinya uang juga nggak ada, rupanya dia kan punya sekolahan kan Ustadz, punya pesantren segala macam, kok nggak infokan ke saya bahwa rupanya dia itu juga ada duit gitu. Jadi saya selama 2020 pokoknya saya selama pandemi itu nggak mau nagih gitu. Disangkanya nanti kok nggak tahu diri kondisi kayak gini kok nagih gitu. Padahal dia waktu itu janji pelunasan Agustus 2020 gitu. Saya tunggu, saya nggak komunikasi sama sekali Ustadz, nggak komunikasi dalam waktu 1 tahun tuh, nggak komunikasi sama sekali. Saya biarkan aja. Tapi ya saya juga sambil zikir juga Ustadz. Waktu itu kan juga ada Asmaul Husna segala macam, saya dawamkan juga Ustadz, sama istighfar gitu. Apa yang saya bisa waktu itu, waktu belum kenal sholawat Jibril itu Ustadz. Saya diam aja selama 1 tahun gitu. Itu adiknya suaminya ya? Atau siapa? Iya betul. Oh gitu. Iya betul Ustadz. Nah itu saya bilang waktu suami saya terakhir datang ke sini itu mantan suami saya itu Februari datang ke sini ngasih surat ke saya gitu. Itu udah begitu, ini diambil lagi nih, mau dibeli sama adiknya kan Ustadz. Saya bilang pakai ini enggak, perjanjian enggak mungkin dia membohongin, enggak gitu. Ya saya asal percaya aja kan Ustadz, karena di situ dijamin, istilahnya di situ masih ada bapaknya anak-anak gitu kan. Jadi saya nggak berpikir mau merubah harga gitu. Selama 1 tahun saya nggak ada komunikasi sama sekali. Terus ya ini udah takdir Ustadz, pada tanggal 20 Januari itu mantan suami saya meninggal kan Ustadz, karena kena COVID gitu kan, di Bogor posisinya. Dan setelah meninggal gitu saya juga kepikiran kayak mana kelanjutannya nih tanah ini, padahal kan dia yang menjembatani gitu Ustadz. Bapaknya anak-anak ini yang menjembatani gitu, dia sebagai power untuk anak saya dan diri saya untuk pembayaran tanah gitu kan. Sementara bapaknya anak-anak udah meninggal, ini saya terus terang juga mikir gitu, bagaimana cara menyelesaikan. Mbak, suaranya kok makin kecil ya? Kenapa? Suaranya makin kecil. Ntar Ustadz. Halo? Ya, udah jelas. Oke, terus? Nah, setelah mantan suami saya meninggal itu Ustadz, saya mikir gimana saya menghubungi dia gitu. Alhamdulillah saya tunggu sampai 40 hari sudah lewat itu Ustadz, saya baru chat dia. Dia pertama kali welcome banget gitu, tapi dia udah paham saya chat dia itu apa maksudnya. Dia udah tahu larinya mau menanyakan tanah itu. Nah makanya dia berbelit-belit. Saya tuh ya sudahlah, saya
sebenarnya kemarin juga sedih kok. Anak saya yang paling kecil gini, kenapa waktu papa ada dia nggak berani, begitu papa udah meninggal kenapa dia kok tega mempermainkan harga tanah gitu. Anak saya yang kecil sampai bilang gitu. Saya bilang ke dia, ikhlasin aja, nanti malah lebih berkah. Saya sampai bilang ke anak saya juga nggak kuat Ustaz sebenarnya, kok tega gitu. Tapi saya udahlah, harta nggak dibawa, mati pun gitu. Toh kalau ada apa-apa Allah pasti yang akan, Allah tidak tidur. Saya berprinsip seperti itu, berusaha ikhlas terus. Dia kasih 50 juta itu kan belum lunas kan tanahnya itu berarti? Nah itu Ustadz. Nah dia kan, saya waktu itu kan nggak mau untuk pegangan saya. Dia kan mau bayarnya kan Agustus Ustadz. Itu pun dicicil gitu kan. Saya kok Agustus, saya bilang gini, saya nggak mau. Pokoknya saya awal saya minta hari apa ya kemarin tuh, saya minta sebelum tanggal 19 saya minta 25 juta, tapi sisanya saya minta tanggal 20 Februari, Maret, April, 20 April, sisanya 20 April gitu. Dia pintar Ustadz, dia nggak mengiyakan, iya 25 juta ada, besok saya transfer gitu. Nah paginya baru nego gitu, rupanya dia 25 juta kok bayar, tapi dia sisanya nggak mau tanggal 20 April ya Ustadz, nggak mau gitu, dia mau mundur. Terus saya akhirnya minta kalau memang dibayar tanggal segitu saya minta 50 juta. Dia awal nggak mau Ustadz, tapi saya sholawatin terus sambil WA ke dia, sholawatin terus Ustadz, saya sambil nangis ya. Tadi saya bilang sampai gemeter badan saya, menahan emosi. Sebenarnya saya pengen juga ngomong bukan kasar, pengen apa yang ada dalam pikiran saya, hati saya pengen saya ungkapkan ke dia gitu, tapi saya berusaha sabar gitu. Ya Allah Ustadz, tanpa diminta, saya cuma ngomong sekali aja Ustadz waktu itu, ya udah saya minta 50 juta, tolong kali ini saya diturutin, saya gitu Ustadz. Dia cuman baca WA saya, dia nggak bales iya gitu, enggak, cuman saya udahlah pasrah sama Allah, biarin aja gitu. Tapi ya namanya kita juga butuh uang Ustadz, dalam kondisi kayak gini. Saya punya anak banyak dan saya punya kebutuhan lain kan Ustadz. Terus saya pokoknya intinya sholawat terus, sampai sholat, baca Quran sebisa saya gitu Ustaz. Ibu punya usaha Ustaz. Apa? Ibu ada usaha apa di Batam sini, ada usaha apa? Ada kios itu apa? Saya ada toko di bandara Ustaz. Oh, di bandaranya? Iya, kan kondisinya kan lagi kayak gini kan Ustaz. Ya, jadi kan saya memang ada. Jual apa? Kenapa Ustaz? Jual apa? Souvenir itu? Ustaz. Hah? Souvenir. Oh, souvenir. Iya betul ya. Jadi alhamdulillahnya dia begitu ngasih bukti uang 50 juta, dia bilang ini udah saya bayar ya 50 juta, tolong saya minta dibuatkan kwitansi gitu. Ya sudah, terus dia mengiyakan, dia menyetujui juga nanti 20 Mei nanti dibayar separuh, Agustus separuh pelunasannya. Dia mengiyakan Ustadz, dimudahkan sama Allah, diluluhkan hatinya. Jadi iya insya Allah Ustadz, Agustus ini udah lunas semua tanah itu ya? Iya insya Allah Ustadz, makanya ini saya lagi bikin surat perjanjiannya buat pegangan saya Ustadz, surat jual beli gitu Ustadz. Jadi saya biar ada pegangan, walaupun ini jaraknya kita kan nggak satu, ini dia di Bogor, kami di Batam kan, jadi agak terkendalanya kan harus agak riwah gitu Ustadz, agak riwah, tapi bismillah aja, saya insya Allah nanti dimudahkan gitu Ustadz. Ini lagi bikin suratnya, mudah-mudahan dia nanti bisa nerima, tapi dia udah mengiyakan, intinya dia udah mengiyakan pembayarannya 2 kali lagi gitu. Semoga Ustadz nanti dengan sholawat saya ini bisa. Amin. Ya Allah Ustadz. Saya sampai Ibu pertama kali lihat video saya bulan berapa ya? Kenapa Ustadz? Pertama kali lihat video saya dulu bulan berapa? Belum lama loh Ustadz, saya baru 4 bulan 5 bulan ini. Oh, bener gitu. Ustadz, saya muncul aja di beranda saya kok. Terus langsung diamalin gitu ya? Iya, jadi saya ngamalinya itu belum lama Ustadz. Saya itu paling baru full itu baru 2 bulan itu baru full ya ngamalin. Tapi 2 bulan tiap hari pertama maksudnya itu, dawamnya. Kenapa? 2 bulan pertama itu waktu diamalkan itu belum nampak keajaibannya seperti apa gitu ya? Belum Ustadz, waktu itu saya 15.000 kayaknya berat banget pertama kali. Terus saya kan belum terbiasa, jadi kayaknya capek kali, bener-bener capek gitu. Terus saya sempat berhenti Ustadz waktu itu 2 minggu saya nggak nonton YouTube lagi. Terus sampai kok kayaknya terus tergugah lagi gitu. Saya
lihat terus gitu. Saya scroll terus. Lama-lama saya berusaha untuk pertama kali 5.000, terus 5.000 kok cepet ya gitu kan Ustadz. 5.000 rasanya enteng gitu, alhamdulillah rasanya ringan gitu. Saya mencoba ke 10.000, ke 10.000, terus saya bilang udahlah, nggak usah dipaksa lah, Allah kan maha tahu gitu, daripada dipaksa capek nanti malah pikirannya nggak kusuk gitu pikiran saya Ustadz. Lama-lama 10.000 udah terbiasa Ustadz, terus 15.000, 17.000, 20, pernah 25, 27 pernah Ustadz, 27.000 pernah, iya pernah. Terus pokoknya minimal saya 10.000, terus nanti sholat Nabi, terus nanti apa Ustadz, kalau habis subuh gitu saya Asmaul Husna, cuma beberapa aja yang Asmaul Husna, terus istighfar sampai azan subuh. Nanti setelah itu saya baru sholawat Jibril siang itu Ustadz. Terus habis Isya saya baru sholat Nabi. Pun kalau sholat Nabi, kalau saya udah capek banget itu kadang saya kelewat gitu Ustadz. Tapi ya saya menjalankan, insya Allah saya juga menjalankan sholat sunnah lainnya Ustadz, kayak sholat qobliyah, dia kayak gitu juga saya jalankan insya Allah Ustadz. Semenjak ini saya semakin yakin gitu. Pertama kali saya juga masih ada keraguan gitu Ustadz, masa iya sih ini musyrik atau enggak yang orang pertama kali gini Ustadz, saya kan ini ibadah itu kan lillahi ta'ala, kenapa saya kok ada kayak ada pamrihnya gitu loh Ustadz. Halo? Iya, halo. Iya, nah awalnya saya itu kan berzikir gini Ustadz, saya itu berzikir kok kayak ada pamrihnya gitu, kayak nggak lillah gitu. Tapi saya berpikir segala sesuatunya itu kan yang penting masih di jalan Allah gitu kan Ustadz. Kan kita nggak salah, kita kan mintanya ke Allah. Saya minta apa-apa ke Allah, bukan ke dukun, bukan ke apa gitu Ustadz. Jadi saya nggak, terus saya lihat punya YouTube-nya Ustadz gitu, semua kan niatnya mau melunasi hutang. Terus terang saya juga punya hutang kan Ustadz, jadi saya juga harus memperjuangkan uang itu untuk membayar hutang gitu Ustadz, biar saya segera terbebas gitu. Masya Allah, banyak Ustadz, banyak sekali kejadian-kejadian yang keajaiban yang kecil-kecil pun banyak Ustadz. Seperti apa contohnya? Saya boleh dong diceritain 1, 2, 3? Banyak Ustadz. Contohnya seperti apa? Banyak misalnya? Ustadz. Tuh tadi kan udah ya yang bayar, saya dibayarin gitu kan. Terus gitu, ya, tanggal saya dibayarin orang, terus gini, anak saya kan terus terang yang pertama kan awal udah mau menikah kan Ustadz, habis lebaran rencana saya waktu itu bilang habis lebaran karena saya saat itu belum megang uang gitu. Rupanya Ustadz Februari tanggal 5 tiba-tiba bilang kalau calon besan saya itu mau berangkat ke berlayar gitu, jadi mau dimajukan ke Februari ini Ustadz gitu. Nah saya kan bingung, saya nangis Ustadz, stres saya benar-benar, gimana saya nggak megang uang. Terus ya Allah Ustadz, calon suami anak saya bilang gini, pokoknya mah uang saya yang biayain semua gitu. Saya waktu itu ya bersyukur Ustadz, cuma namanya orang mau menikahkan anak pasti ngeluarin uang kan Ustadz. Nah pada saat itu rencana tanggal 20 Februari saya benar-benar punya uang cuma 10 juta uang untuk itu bukan untuk persiapan untuk menikahkan anak saya Ustadz ya. Saya hanya punya uang 10 juta. Gimana saya menikahkan anak saya dengan uang segitu, walaupun calon suaminya mau membiayain sebagian gitu. Saya sholawatin terus Ustadz, sholawatin saya sambil nangis juga. Saya juga agak bingung juga kok segitu cepatnya, namanya orang menikah itu kan nggak main-main kan Ustadz. Istilah persiapannya kan yang udah punya rencana setahun aja pasti banyak kendala, apalagi ini secara ibaratnya instan gitu kan. Saya sholawat terus Ustadz, sholawat sambil sholat tahajud, sholat sunnah, semuanya saya lakuin terus gitu. Saya pasrah sama Allah, ya Allah saya nggak punya uang ya Allah untuk menikahkan anak saya, ya Allah, saya sampai gitu Ustaz. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah, apapun itu, saya gitu. Doa saya itu terus Ustaz. Di sela-sela zikir saya itu Ustaz, saya doanya seperti itu.
tiba hari hanya ya Allah Ustadz, saya alhamdulillah dengan uang 10 juta, kayak nggak percaya Ustadz. Tamu alhamdulillah banyak. Alhamdulillah tamu banyak, saya bisa acara anak saya cukup Ustadz, bahkan uang 10 juta itu kembali ke saya lebih dari 10 juta Ustadz. Ya Allah, sampai ya Allah, saya sampai 10 juta, bayangkan aja Ustadz. Ada yang ya ibaratnya gini Ustadz, kakak saya ngasih saya, ada yang saya nggak minta pada saat itu ngasih tahu, pokoknya ngasih tahu anak saya mau nikah, saya nggak usah ngasih apa-apa karena kondisi lagi sulit kayak gini kan Ustadz, saya juga maklum gitu. Rupanya tanpa saya sangka kakak saya ngasih saya ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, belum yang lain-lainnya Ustadz. Ya Allah, alhamdulillah Ustadz, bener-bener ya saya sampai nggak percaya gitu Ustadz, kok begitu mudahnya, begitu ringan banget saya menikahkan anak saya itu. Jadi nggak terasa beban banget pada saat itu Ustadz. Saya udah ngebayangin bisa enggak saya menikahkan anak saya dengan kondisi saya punya uang cuma 10 juta. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, acara berjalan lancar, tamu banyak, makanan banyak, uang saya juga nggak kepake. Ya Allah, banyak kali, keajaiban banyak sekali Ustadz. Ya. Terus, Ibu di Batam tinggal di mana sih? Terus gini Ustadz, ada lagi satu, kemarin saya kan ikut arisan kan, jadi arisannya sebulan sekali. Nah kemarin tuh pas tanggal 10 ada acara arisannya, dapat undangan tanggal 10, biasanya kan tanggal 20. Terus saya bilang, aduh uang arisan kan 2 juta kan Ustadz, aduh tanggal 20 uangnya kok belum cukup. Terus saya bilang, ya Allah saya nunggu uang. Alhamdulillah omset ada Ustadz, omset ada, saya bayar uang arisan 2 juta. Nah malamnya Ustadz kan acaranya kan habis isya gitu, saya datanglah ke sana arisan. Terus ada teman saya bilang gini, baru tanggal 10 Maret ini pas arisan itu Ustadz, Mbak kemarin saya nggak bisa datang ya waktu nikahnya Septi gitu Ustadz. Iya nggak apa-apa gitu, ini nitip ya Mbak Septi gitu, teman saya 2 itu Ustadz, ngasih amplop 2 gitu. Nggak saya buka Ustadz, saya ya Allah saya juga sedih, saya kayak meremehkan gitu, saya nggak sangka kali. Saya paling ya ini bukan karena sifat saya apa ya Ustadz, cuman saya pemikiran saya 100 atau 200 lah satu orang gitu kan Ustadz gitu. Saya nggak buka Ustadz waktu itu amplopnya. Terus saya pas di toko, saya buka lah jam 3 sore baru saya buka amplop itu. Masya Allah Ustadz, mereka ngasih $50 jadi $100 Ustadz, 1 juta lebih. Ya Allah, itu rezeki. Ya Allah, dapat rezeki segitu Ustadz saya. Ya Allah, saya senang banget. Ya Allah, itu Ustadz saya benar-benar luar biasa. Pokoknya banyak lah Ustadz yang bikin saya semakin semangat untuk apa ya? Iya, bersolawat gitu. Tapi saya gini Ustadz, sekarang berprinsipnya kalau solawat ya saya mau apapun itu melakukan ibadah, saya nggak akan kok belum dikabulkan ya, kok enggak Ustadz. Pokoknya saya prinsipnya solawat, kok ibadah terus gitu, entah Allah mau ngabulkan kapan, saya pokoknya pasrah, ikhlas saja gitu. Tapi nanti kan dengan yang pernah kalau saya alami gini kan, tiba-tiba dapat keajaiban yang tanpa saya duga gitu kan Ustadz. Nah itulah yang bikin saya semakin semangat gitu. Itu Ustadz pengalaman saya, alhamdulillah. Kalau yang gitu. air tadi itu atau yang lainnya itu cuma setiap bulan seperti itu, nggak ada yang bayarin atau memang terjadi cuma sekali aja? Memang iya, kemarin baru bulan Februari tanggal 19 itu Ustadz saya bayar air itu. Biasanya saya habis 200 ya, 190. Terus kalau jelas itu kalau pembayaran pasca bayar itu kan saya 280 tuh M3 kan Ustadz. Nah itu saya nggak bayar, nggak tahu sampai sekarang, saya nggak tahu siapa yang bayarin, saya nggak tahu Ustadz. Oke. Ibu di Batam di mana? Daerah mana? Batam Center, Tiban di mana? Di Batam Center Ustadz. Oh iya. Makasih di Batam Bu. Center.
Iya, Itu sudah. penggalan cerita saya Ustadz, pengalaman saya Ya, gitu. Masya Allah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain Bu ya yang mendengarkan Itu ini. Ustadz, Masya iya Allah. makanya kemarin saya pengen testimoni biar yang lainnya semakin semangat gitu, jangan menyerah. Kadang kayak saya dulu juga kayak udah sempet berhenti gitu, cuman untungnya saya kok digerakkan Allah untuk melihat terus channel YouTube Ustadz testimoni itu, saya lihat terus, akhirnya saya kembali lagi bersolawat Masya gitu Allah. Ustadz. Udah 30 menit lebih Bu kita ngobrol. Iya, Semoga iya Ustadz. terima kasih atas waktunya. Ya terima kasih Ustadz. Iya. Ya, makasih Terima banyak kasih atas Ustadz. waktunya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah tadi testimoni dari Bu siapa nih namanya, satu kota dengan saya di Kota Batam. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah ataupun semoga Ibu ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk tidak berputus asa, untuk selalu mendakwahkan sholat sebanyak-banyaknya. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah keajaiban selawat, bisa mengirimkan testimoninya ke WA dengan nomor 0812 771 62924 di nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.